Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Yuni, mohon izin, saya mau minta waktunya sebentar. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu Yuni. Baik, Ibu Ita, silahkan. Apa yang bisa Ibu ceritakan? Begini loh Bu Yuni, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang bersemangat, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, khususnya pada pembelajaran matematika, Bu Yuni. Kemudian hal tersebut terlihat juga dari hasil tes akhir yang saya berikan, itu hanya 65% murid saya itu yang mengerjakan dengan benar. Terus selain itu, siswa saya itu cenderung pasif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Bu Yuni. Baik, menurut Bu Ita, apa yang Bu Ita harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya, saya berharap ada solusi dari permasalahan saya, khususnya pada antusiasme murid saya pada pembelajaran matematika. Menurut Bu Ita, hal apa saja yang membuat murid Bu Ita kurang antusias dalam menerima pembelajaran Ibu, khususnya pada mata pelajaran matematika ya? Ya. Nah, kalau saya ingat-ingat itu Bu Yuni, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias pada mata pelajaran matematika itu diantaranya mungkin saya hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar, sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan tersebut kurang menarik bagi anak-anak dan anak-anak merasa bosan. Kemudian yang kedua, saya terlalu bersemangat untuk selalu berceramah sehingga kurang memberikan kesempatan berpendapat pada murid saya yang ada di kelas. Kemudian selain itu mungkin saya juga kurang memotivasi murid saya di dalam menyelesaikan tes akhir yang saya berikan. Seperti itu. Oh begitu. Menurut Bu Ita, apa yang membuat murid Ibu di kelas menjadi antusias saat mengikuti mata pelajaran matematika ini? Menurut saya mungkin murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak membosankan, seperti itu Bu Yuni. Betul sekali Ibu, saya sangat sependapat ya dengan Bu Ita. Lalu menurut pendapat Bu Ita ini, apa saja yang bisa membuat murid menikmati pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu? Menurut saya, agar pembelajaran asik dan tidak membosankan, maka pembelajaran yang dilakukan harus terpusat pada murid. Kemudian mereka diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian juga saya harus sering melakukan ice breaking ataupun games ya supaya pembelajaran lebih menarik, serta media pembelajaran yang saya pakai juga harus beragam, tidak hanya dari buku paket. Betul sekali Bu Ita. Lalu bagaimana dengan tes akhir yang Bu Ita berikan? Apa yang menyebabkan sehingga hanya 65% murid yang mengerjakan dengan benar itu? Menurut pendapat saya mungkin dikarenakan jumlah tugas yang saya berikan terlalu banyak. Kemudian juga tingkat kesulitannya itu tidak beragam. Sedangkan ketersediaan buku penunjang belajar tersebut terbatas sebagai sumber belajar. Oh begitu, adakah sumber belajar lain Ibu selain buku penunjang yang bisa diakses oleh murid di kelas? Sebenarnya ya ada Bu Yuni, mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, kemudian artikel, kemudian Kahoot sebagai media tambahan, serta sarana latihan dalam mengerjakan soal bagi murid-murid saya. Benar sekali Bu Ita, dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar akan membuat murid kita lebih semangat dalam belajar dan berlatih soal. Jadi apa sekarang rencana Bu Ita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu Ita hadapi? Rencana saya ya, saya harus melakukan, mungkin saya harus yang pertama memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kesiapan, kemudian juga bakat dan minat murid saya serta profil belajar murid saya. Kemudian yang kedua mungkin saya harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi baik dari strategi kontennya, prosesnya atau produk. Tentunya hal tersebut pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin yang ketiga yang saya akan lakukan yaitu merancang assessment atau penilaian yang berdiferensiasi disertai dengan rubrik-rubrik yang jelas. Rencana kegiatan yang luar biasa sekali Ibu, runtut dan lengkap. Nah, apa komitmen Ibu terhadap kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya berkomitmen
Yang pertama, saya akan senantiasa menggunakan sumber belajar yang beragam, kemudian juga lebih memaksimalkan aktivitas peserta didik. Dalam hal ini tidak teacher center pun, tapi harus student center. Kemudian di situ saya juga harus kreatif menggunakan ice breaking, serta mengenalkan beberapa aplikasi-aplikasi latihan soal, diantaranya seperti Kahoot, sehingga hal tersebut bisa merangsang murid untuk lebih bersemangat dalam belajar. Mungkin itu komitmen saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu ya, saya sangat mendukung sekali. Semoga diberikan kelancaran ya Ibu, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Siap, terima kasih Bu Yuni. Semoga usaha yang kita lakukan dapat menjadikan manfaat yang luar biasa bagi murid-murid kita dan lingkungan sekitar kita, Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, tetap semangat kita. Terima kasih, saya lebih bersemangat untuk melakukan perbaikan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.